Oh my god. Alasannya apa dulu? Kalau misalkan pernikahannya karena memang mau pacaran dengan cara yang halal sih I agree. Aku pribadi aku belum siap, jadi buat aku is a big no. Maunya gue cari duit dulu yang banyak, sampai ntar bener-bener udah mateng semuanya. Kalau aku sih menikmati masa muda dulu ya. Orang-orang beda-beda, jadi ya kalau memang udah yang siap ya udah. You have to get married when you are not only kayak ngerasa ready, tapi emang kenyataannya you're like a fully 100% qualified to be married. Emang overall siap ya udah kenapa enggak. Yang penting halal, jadi aman aja. Just be responsible. Tapi kalau ya ceritanya kayak Dini yang hamil 2 nikah. Ya pertama berarti harus ada edukasi seks. Ini sih bener-bener yang kayak kecelakaan yang bikin lu bakal nyesel banget seumur hidup karena lu bakal kehilangan sama masa muda lu. There's always consequences gitu loh. Tapi kalaupun terjadi, mutlak harus tanggung jawab. Satu momen yang merubah hidup aku. Casting. Aku nggak bisa dapat visa di Singapura. Mukulin maling sih. Karena basket sih. Pas aku ke SMP. Aku waktu itu nggak keterima PTN. Pas aku pindah itu adalah permulaan dimana aku start to like learn about a lot of stuff yang baru. When my grandma died. Ketika nyokap udah nggak ada mungkin ya. Ketika gue baru putus, Karena patah hati. and then gue banyak waktu menyendiri, 2 bulan, 3 bulan, sampai akhirnya gue banyak beli buku macem-macem. Mungkin membuat pameran foto kali ya, aku lagi buat pameran foto. Barang sayangan apa yang aku miliki? Nggak ada. Nggak ada yang paling sayang banget sih. Gak ada sih, aku paling kepunyaanku yang aku sayang banget tuh anjing aku. Tapi itu kan bukan barang. Kucing-kucing aku sayang banget sama mereka dan mereka yang selalu di situ untuk aku pas aku masih kecil. Aku nggak terlalu tergantung sama satu barang, tapi sama kayak orang lain, HP. Buat saat ini sih mobil. Soalnya mobil yang gue pakai itu yang nemenin gue dari awal pertama banget terjun ke dunia entertain, pertama kali awal karir. Mobil, karena mobil yang sekarang agak pakai ini itu bener-bener hasil dari keringat agak sendiri. Sepeda. Kenapa aku sayang banget sama sepeda itu? Karena sepeda itu yang selalu menemaniku pada saat di waktu-waktu senggangku. Boneka dari kakak aku sih. Waktu dia ngasih ke aku pas aku masih 1 tahun. Dan sampai sekarang aku punya boneka itu. Aku punya boneka namanya Popo and Dodo. Kamera, gue suka motret. Kalung, nggak tahu ya. Cuman gue sayang aja sama kalung ini. Kalau gue jadi Rai, ya gue akan terima. Orang Rainya cinta sama Dini. Kayak gue nggak bakal mau sih. Pasti gue bakalan minta tes DNA dulu. Kalau misalnya emang itu anak gue, ya udah gue tanggung jawab. Sebenarnya itu bagian dari konsekuensi sih ya, karena mereka nggak ingat juga. Pertama mencoba untuk mengingat kejadiannya. Akan ngulik dulu sih, nyari tahu sih. Pokoknya aku bakal usaha buat nyari tahu dulu. Pasti. Karena kan nggak inget ya. Mencari tahu dulu terus tanggung jawab. Pasti kalau misalkan gue jadi Rai, gue bakalan bertindak segimanapun itu. Gue bakalan buktiin kalau misalkan gue itu nggak salah. Kayaknya at least mesti ada proof gak sih? Kayak ya itu gara-gara aku. Tapi kalau emang it is really me, udah di proof, udah ada everything to prove, aku bakal bantu. Kalau emang ternyata terbukti, aku tanggung jawab. Gak suka. I feel like ada limitnya ya. Misalnya orang suka sama kamu, tapi misal kamu udah bilang no, harus udah stop aja. Kalau cowok yang terlalu maju awalnya, aku ilfeel. I'm not really gonna do much, but I'm just gonna try my best to get him away from me. Karena itu annoying sih kalau kata aku. Gue annoyed sih sama Vincent ya. Gue nunggu lulus dah, terus habis itu kabur. Enggak sih gue. Gue tuh tipikal orang yang suka pace-nya slow, nice and easy, santun, sopan banget gitu. Enak, masuknya pelan-pelan. Gitu. Mungkin gue blok semua sosial medianya, biar gue nggak ada interaksi sama dia. Lebih baik gue duluan yang ngejar lu, gue yang suka sama lu. Jadi kayak lebih kelihatan gentleman gitu. Aku biasa aja, bakal diemin aja. Misalkan ada orang yang se-effort itu kayaknya kayak mungkin bakal luluh juga. Gimana ya, pasti lama-lama lulus sih. Kalau misalkan usahanya, effortnya kelihatan emang beneran dia pengen banget sama aku, terus serius, ya I would go with Vincent. Karakter aku, love language-nya, Physical touch. Karena dia lumayan heboh dan dia kayak selalu kayak peluk. Act of service, perhatian. Act of service sama quality time. Quality time, word of affirmation, tapi quality time duluan. Bella tuh kayaknya words of affirmation deh. Acts of service, terus kadang quality time sama juga physical touch. Dari love language Sophie ke orang lain, ke Giselle itu kayak act of service sama words of affirmation karena aku selalu nge-comfort dia with my nasehat. Physical touch. Karena it's Giselle, you'll see why. Kalau karakternya so far kayaknya act of service sih. Physical touch, quality time, wish and give. Argo tuh act of service.
physical touch. Dan kayak kan apalagi di sini Doni itu dia selalu nenangin si Dini. Itu lebih sayang banget sama Dini ya sebenarnya. Jadi dia physical touch, dia lebih ke tenangin Dini kayak gitu. Dimulai tanpa perasaan. Terpaksa dong. Iya kayaknya terpaksa dan gue jujur belum pernah ngerasain itu. In my opinion itu agak aneh ya, karena kayak you don't know this person or like how they act and everything, but everything's going so fast for you, jadi itu kayak membingungkan. Ibarat kata makan bubur nggak pakai kecap nggak ada rasanya. Aku harus punya perasaan duluan gitu. Jadi kayak kalau memulai tanpa perasaan sulit banget. Kalau tiba-tiba gue nggak suka sama tuh orang, nggak cinta sama tuh orang kan berabe ya. Not enjoyable, tapi kalau konteksnya akhir-akhirnya happy-happy juga ya why not? Ya aku juga nggak pernah experience itu, so I don't really know ya. Tapi ya, I think complicated aja sih. Going to be tough, tapi kalau ada hubungan antara dua orang pasti kan ada pelajaran. Sulit banget karena yang namanya memaksakan perasaan itu kayaknya mustahil ya. It's a way to go karena organik aja apa yang akan terjadi. Kalau misalkan dari misalkan pertama belum ada rasa, terus tiba-tiba dia ada rasa, itu pasti bakal terus bertambah sih menurut Aga. Be there, selalu ada di waktu yang dimana mereka membutuhkan. Spending quality time, bagi-bagi waktu sama bunda, sama ayah. I don't wanna miss sepersekian detik pun waktu yang bisa gue spend sama keluarga gue. Work is my priority, cuman kayak ada something came up dan dari orang tersayang aku itu, jadi I tried my best to like arrange semuanya lagi ulang dari awal. Padahal Brian nggak minta, tapi kan aku ngeliat dia bener-bener pengen ngelakuin hal ini, akhirnya aku mundur dari project yang sangat aku suka. Lagi unsure banget, lagi kayak ruwet banget, aku bisa ada, menurut aku itu suatu pengorbanan juga. Aku kayak lari-lari, situ pulang baru kayak surprisein dia. Untuk kucing aku pernah ke luar negeri untuk beli mereka obat biar mereka nggak sakit lagi. Lebih mentingin dia dibanding diri gue sendiri. Yang nyamperin dia, bawain makan. Gak ada kendaraan, akhirnya gue jalan kaki ke rumah dianya. Jadi aku cari bunga Edelweiss yang susah banget dicari di Jakarta, akhirnya aku cari keliling Jakarta. Yang bisa bikin gue merelakan. Beda agama. Sahabat, gak bisa. Kalau gua yang pertama beda agama, yang kedua kenyamanan dan sikap sih. Udah gak disetujuin sama lingkungan, sama teman, sama orang tua. Kalau keluarga udah gak suka. Karena restu orang tua itu penting. Keluarga tuh nomor satu buat aku. Walaupun aku benar-benar sayang sama cewek ini, aku bakal bisa ngelepas untuk ngerelain demi keluarga. Emang gak bisa ditentang sih orang tua aku, orang tua dia gak bisa juga, jadi ya gimana lagi. Kayak orang tua aku gak suka sama mereka, aku bakal coba make things right, tapi kalau bener-bener gak bisa, aku bakal tinggalin. Dan pada saat bertambah usia kan ada nama prioritas dan lain-lain. Mencintai yang sangat tinggi itu adalah mengikhlaskan sebenarnya kan. Itu baru kita kelihatan kalau gue cinta sama lu tuh banget. Ibaratnya tuh kayak bunga gitu. Kalau kita cinta sama bunga itu, kita nggak akan gunting atau kita ambil bunga itu. Tapi kita akan sirami dia, biarkan dia tumbuh menjadi bunga yang cantik. Walaupun nantinya akan dipetik oleh orang lain. Itu menurut gue cinta yang paling dalam. Support terbesar bagi Giselle adalah Hannah and Sophie karena mereka berdua adalah sahabatnya Giselle. Giselle sama Hannah pastinya, karena kan kita satu geng, karakter kita nggak beda-beda jauh. Sophie, karena dia kayak my bestest friend, dia kayak I'm closest with her. Argo, Vincent sama Ricky karena geng. Pepen itu kepala rumah tangga dan Doni itu akan menjadi mengganti di posisi Pepen kalau misalkan suatu saat nanti Pepen nggak ada. Nah, Rai adalah menjadi sumber inspirasinya Rai ya karena perihal moral yang diajarkan oleh bapaknya. He's very lonely. Dia laki-laki yang kaya, tajir, dia punya semua, tapi dia nggak punya kasih sayang. Jadi pada akhirnya yang akan mengisi support itu ya Dini. I love Mami. Mami supporter terbesar, nanti kan akan nonton sendiri. Kayaknya di situ juga titik di mana Dini makin sayang sama keluarganya tuh karena bisa menerima Dini walaupun awalnya susah. Sahabat-sahabatnya. Sudah pasti Bella. Karena mereka memang selalu berdua. In every scene pasti ada mereka berdua. Gitu. Yang nge-support banget itu menurut aku semuanya nge-support. Tapi kayaknya Dini lebih ya udah gitu ke aku. Yang lebih bukan kayak support, ayo Clay jadi ini jadi enggak gitu. Tapi ya sudah, Fikri ya Fikri.